Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, para karyawan dan pegawai yang sebentar lagi menghadapi pensiun. Kali ini materi atau presentasi saya adalah persiapan mental menghadapi pensiun. Nah, saya akan memberikan satu gambaran, ya, foto-foto ekspresi orang yang grogi dalam menghadapi pensiun ini. Nah, ini katanya gimana ya, 2 tahun lagi sudah pensiun. Nggak kebayang deh, gimana nanti nggak ada orang yang hormat lagi. Ya ampun, gua nggak siap untuk pensiun, katanya begitu. Apa yang saya kerjakan setelah pensiun nanti? Ngeri, betul-betul ngeri bayangin pensiun. Nanti kalau pensiun, istriku pasti marah-marah melulu. Gimana ya, semua belum siap, pensiun sudah dekat. Nah, gambar-gambar tadi memberikan satu ilustrasi kalau ternyata banyak orang yang tidak siap secara mental menghadapi pensiun. Nah, mudah-mudahan presentasi saya ini bisa membantu menghilangkan rasa grogi, takut, khawatir, dan lain sebagainya. Tentu dengan persiapan mental yang matang. Jadi pensiun itu seringkali yang menakutkan bukan karena secara ekonomi, tetapi yang banyak itu justru secara mental yang tidak siap. Oleh karena itu, mudah-mudahan presentasi saya ini bisa memberikan gambaran dalam kita mempersiapkan mental menghadapi pensiun. Yang pertama, atau pada awal kita harus memahami ya bahwa pensiun itu adalah proses alami dan proses perubahan yang tidak bisa dihindari oleh setiap pegawai atau karyawan. Jadi semua karyawan atau pegawai nanti pasti akan pensiun. Nah, ini perlu kita pahami. Jadi seharusnya tidak perlu takut, toh semua orang nanti akan mengalaminya. Tinggal sekarang kita mempersiapkan diri bagaimana supaya saat-saat, ya katakanlah sekarang ini kurang 2 tahun, 3 tahun menghadapi pensiun, itu mental kita persiapkan gitu. Kemudian seharusnya kita tidak membayangkan bahwa masa pensiun merupakan masa yang suram di mana kita sudah tidak bisa berkarya. Nah, bayangan ini sebetulnya tidak pas karena sebetulnya pensiun itu kan hanya mengalihkan ya, yang tadinya dinas sekarang sudah tidak dinas. Tetapi selama fisik ya, kemudian pikiran kita masih bisa kita manfaatkan, maka seharusnya tidak berpikir bahwa nanti tidak bisa berkarya. Jadi tetap saja ya, kita akan melakukan satu kegiatan yang berkarya ya, yang tentu nanti akan bisa bermanfaat bagi orang lain begitu. Jadi jangan membayangkan bahwa nanti kita tidak bisa berkarya, masih tetap bisa. Kemudian seharusnya kita berpikir bahwa saat pensiun adalah saat di mana kita ada di puncak prestasi, yakni cukup pengalaman, cukup pengetahuan, dan cukup relasi. Artinya, selama kita bekerja mulai dari awal ya sampai sekarang ini menghadapi pensiun, sudah dekat pensiun, berarti kita ini posisi sekarang ini sudah pada puncak prestasi. Artinya selama kita bekerja beberapa puluh tahun ini, kita sudah pada puncak prestasi
di mana kita secara keilmuan ya sudah cukup, pengalaman juga sudah cukup, kemudian sementara relasi-relasi kita juga sudah cukup banyak, sehingga kalau kita mau melakukan satu kegiatan ya setelah kita betul-betul pensiun, seharusnya kita tidak ada kesulitan gitu ya. Jadi karena kita ibarat kita ini mendaki gitu ya, pada saat kita pensiun ini pada kondisi puncak gitu ya. Jadi kita harus bersyukur gitu. Kemudian sebaiknya kita juga tidak membayangkan akan menjadi laskar ya, tidak berguna, yang justru akan memicu rasa rendah diri. Jadi ini khususnya pada kita-kita yang pada waktu menjabat punya kedudukan, punya jabatan, sehingga kalau pensiun itu membayangkan seperti kalau kita ini nanti pensiun menjadi laskar tidak berguna ya. Bukan seperti itu ya. Tinggal kita ini sekarang bisa nggak mengatur ya, mempersiapkan mental kita pada saat kita sudah tidak menjabat. Tetapi ya karena tadi kita sudah punya pengalaman banyak, ilmu banyak, pengetahuan banyak, seharusnya kita masih bisa berkarya di bidang atau di tempat yang lain, di luar tempat kedinasan kita gitu. Ya. Kemudian kita menanamkan ya keyakinan di dalam diri bahwa masa pensiun itu merupakan momen yang penting untuk melakukan suatu perubahan dan meningkatkan kualitas hidup kita. Jadi momen ya pensiun itu harus kita bayangkan sebagai momen yang baik untuk kita melakukan satu perubahan, karena tadinya kita dinas di satu instansi, kemudian kita pensiun. Nah, dengan berbekal pengalaman ya ilmu itu kita melakukan satu perubahan kegiatan ya dari sisi tempat saja. Tetapi kita kalau memang mau berubah betul dalam artian kegiatan kita juga bisa ya. Tetapi yang penting bahwa pada saat kita pensiun ini harus kita anggap satu momen yang penting untuk kita bisa melakukan suatu perubahan ya, terutama di dalam kualitas hidup kita, karena kita mungkin pada saat kita pensiun nanti memiliki waktu yang cukup gitu, sehingga kekurangan-kekurangan ya, terutama dalam hal spiritualitas, kita bisa ya meningkatkan kualitas kita dalam hal spiritualitas tadi ya. Jadi momen yang penting untuk kita melakukan perubahan. Kemudian kita berpikir bahwa dapat memasuki masa pensiun dengan selamat ya sampai dengan sekarang ini berarti kita ini sukses dalam mengemban tugas yang tentunya akan membangkitkan rasa bangga di dalam diri kita. Jadi kalau kita ini bekerja sekian puluh tahun, kemudian kita mau menghadapi pensiun kita selamat gitu, tidak ada masalah, tidak ada sesuatu ya. Ini berarti kita sukses yang mengemban tugas, dan ini membanggakan gitu. Artinya bahwa selama kita bekerja ini tidak ada masalah dan kita bisa melaksanakan tugas ini dengan lancar. Sehingga hal ini harus dibuat ya untuk sesuatu yang membanggakan, membangkitkan rasa bangga di dalam diri kita, bahwa kita ini bekerja selama ini bisa sampai katakanlah lulus begitu ya, dengan selamat ya, dengan baik. Kemudian isilah sisa masa aktif dengan memaksimalkan potensi yang ada, senyampang masih ada kesempatan untuk dapat menjalankan kewajiban, jangan malah sebaliknya. Nah, ini maksudnya kalau kita ini masa dinas ya menghadapi pensiun itu tinggal kurang 2 tahun ya, itu kita maksimalkan ya, kerja kita justru kita maksimalkan, jangan terbalik ya. Justru seringkali kita lihat bahwa orang yang mau pensiun kurang 2 tahun, 3 tahun itu
justru semangat kerjanya itu loyo, ya, tidak punya gairah, karena pikirannya ya terganggu dengan bahwa ini sebentar lagi mau pensiun. Untuk apa sih kok kita giat-giat dalam bekerja? Pokoknya sudah sampai dengan pensiun nanti kita jangan seperti itu malah. Jadi justru malah kita ini berpikirnya karena kesempatan untuk berbakti, untuk menjalankan kewajiban itu tinggal sedikit, tinggal setahun, 2 tahun, 3 tahun, maka kita maksimalkan, ya, potensi kita maksimalkan, semangat itu kita maksimalkan, ya, untuk melakukan kewajiban. Ya, ini untuk berpikir bahwa jangan-jangan sebelum ini banyak kewajiban-kewajiban yang tidak kita laksanakan secara baik. Nah, mumpung masih ada waktu 2-3 tahun, maka kita maksimalkan kerja kita, ya, untuk menutup, ya, jangan-jangan sebelum ini banyak kewajiban-kewajiban yang kita tinggalkan, kita kerjakan secara tidak baik atau belum baik. Nah, justru pada saat sekarang ini sekali lagi kita maksimalkan kerja kita, semangat kita, ya, untuk bisa melakukan sesuatu pada saat-saat terakhir ini. Ini juga sekaligus memberikan contoh kepada para generasi penerus bahwa kita meskipun sudah mau pensiun, tapi tetap masih memiliki semangat yang tinggi. Kemudian kita siapkan rencana menghadapi pensiun, masa pensiun dengan kegiatan yang memungkinkan untuk bisa tetap berkarya. Jadi pada saat kurang 2-3 tahun sudah kita rancang, ya, sudah kita rencanakan kira-kira nanti kegiatan apa yang bisa kita lakukan, ya, untuk tetap bisa berkarya. Ya, nanti kita bisa saja melakukan kegiatan yang masih terkait dengan keahlian atau pengetahuan yang kita alami, ya, kita laksanakan pada saat kita masih kerja. Contoh yang gampang umpamanya saja, kita kebetulan menjadi pegawai di dinas perkebunan umpamanya saja. Tentu kita pada saat mau pensiun sudah ahli dalam bidang perkebunan, sehingga pada saat pensiun nanti kita akan melakukan kegiatan, ya, tetap berkarya, yaitu berkebun atau melakukan kegiatan yang sifatnya ada kaitannya dengan tanaman atau perkebunan. Atau mungkin bisa saja kita sudah mulai beralih, ya, tetapi sudah dirancang, ya, dirancang bahwa kita akan melakukan kegiatan-kegiatan yang ada kemungkinan tidak seperti pengetahuan kita. Tetapi ini perlu diingat bahwa kalau kita mau melakukan kegiatan yang tidak sama dengan kegiatan kita waktu dinas, kita harus belajar dulu, harus mengamati dulu. Jangan sampai nanti kita justru kita masuk di dalam kegiatan atau bisnis yang baru kita belum menguasai. Ya, ini penting, ya, untuk kita rancang gitu. Kemudian berikutnya adalah kita mulailah dengan mencari dan membangun komunitas di luar tempat kerja kita agar nantinya tidak canggung saat terjun di masyarakat. Jadi artinya kita pada saat-saat sudah menjelang pensiun, kita harus juga mencari dan membangun komunitas, ya, apakah itu di tempat tinggal, di lingkungan masyarakat kita tinggal, atau di tempat lain. Jadi kita membangun atau mencari, ya, komunikasi, membangun komunitas, ya, sehingga nanti kita pada saat betul-betul pensiun, ya, kita masih banyak, ya, teman, masih banyak hubungan dengan orang-orang di sekitar atau orang-orang di tempat kita tinggal gitu, sehingga kita nanti tidak canggung, ya, termasuk nanti membangun komunitas di mana kita nanti akan melakukan satu kegiatan bisnis yang baru, ya. Kemudian juga usahakan tidak memanfaatkan sisa waktu aktif
untuk berbuat menyimpang dengan dalih mencari bekal pensiun. Langkah ini akan menyulitkan di kemudian hari. Jadi begini, saya seringkali melihat bahwa orang yang mau pensiun gitu ya, itu memanfaatkan sisa waktu aktif ini untuk berbuat menyimpang ya, dengan alasan dalih mencari bekal pensiun. Nah, ini sesuatu langkah yang sangat tidak baik ya, dan nanti di belakang atau di kemudian hari akan menyulitkan. Jangan-jangan apa yang kita lakukan pada saat akhir-akhir menjelang pensiun itu adalah satu masalah besar. Pada saat pensiun nanti kita berurusan dengan masalah yang kita lakukan pada saat-saat menjelang pensiun. Nah, ini pensiun kita justru malah tidak akan tenang ya. Jadi sekali lagi jangan sampai kita ini memanfaatkan sisa waktu pensiun untuk berbuat yang menyimpang. Justru harusnya sebaliknya. Jadi kita pada saat-saat menjelang pensiun kita harus berbuat sesuatu ya yang positif gitu ya, yang bisa memberikan contoh ya kepada generasi penerus kita. Ya, jangan justru berbuat yang menyimpang ya dengan dalih bekal pensiun. Nah, ini mohon untuk diingat. Kemudian kendalikan diri agar tidak berubah menjadi orang yang perasa dan mudah tersinggung. Ya, seringkali kita ini kalau mau pensiun gitu ya, perasaan kita ini menjadi mudah tersinggung. Jadi kalau ada orang bicara tentang pensiun gitu, kita sudah tersinggung, terus kemudian merasa rendah diri dan lain sebagainya. Tidak perlu. Toh nanti semua orang itu akan mengalami seperti itu. Ya, oleh karena itu kita itu mengatur perasaan ya, jangan sampai menjelang pensiun kita ini justru menjadi orang yang perasa dan mudah tersinggung, yang akhirnya kita akan minder dan selalu tidak enak di dalam hati kita karena kita merasa seperti ada yang menyinggung ya kata-kata kita, padahal tidak seperti itu. Jadi intinya jangan sampai kita menjadi orang yang mudah perasa. Kemudian ekspresikan bahwa masa pensiun adalah masa yang ditunggu-tunggu dan jangan sekali-sekali terkesan ya merasa berat untuk menjalani masa pensiun, sebab perasaan ini akan membelenggu kita. Jadi maksudnya pada saat-saat kita menjelang pensiun itu perasaan, kemudian ekspresi di tempat kerja itu jangan justru malah mengesankan bahwa kita ini takut sama pensiun ya, tetapi justru malah kita ya sudah senang saja bahwa mau pensiun itu justru malah masa yang ditunggu-tunggu ya. Kalau sudah pensiun kita lebih senang dan akan melakukan satu perubahan kegiatan yang lain begitu. Jadi jangan terkesan kita ini merasa berat begitu. Ya. Kemudian usahakan mencetak pengganti kita dengan kualitas yang lebih baik dan tumbuhkan rasa bangga jika pengganti kita lebih baik dari kita. Ini kita ini seringkali pada saat kita mau pensiun itu kadang-kadang ada perasaan bahwa ya kalau nanti saya pensiun, saya tinggal, ya jangan-jangan kondisi tempat kerja kita ini menjadi amburadul. Jadi kita merasa seperti orang yang memang sangat penting di kantor itu. Ya, padahal kita ternyata tidak membuat atau tidak mencetak pengganti kita. Seharusnya begini. Jadi kalau kita mau pensiun, itu ya jauh-jauh sebelum pensiun sebetulnya sudah mengkader ya calon penggantinya. Ya, walaupun nanti yang menentukan pengganti kita ini adalah orang yang lebih tinggi jabatannya, tetapi kita terbiasa bahwa selama bekerja ini selalu
berpikir untuk mempersiapkan pengganti atau kader itu yang kualitasnya lebih baik dari kita. Karena apa? Karena ke depan itu pasti tantangannya, kesulitannya lebih banyak. Kalau kita tidak berkembang atau tidak mencetak atau mempersiapkan calon pengganti kita ini lebih baik, maka kondisi tempat kerja kita bisa menurun. Nah, dan itu jangan sampai kita ini justru malah bangga, ini terbalik. Jadi kalau kita ini pensiun kemudian situasi perusahaan atau tempat kerja ini menurun karena kita pensiun, kita seringkali ada pikiran bahwa bangga, oh, itu loh, kalau saya di pensiun ternyata kondisinya tidak baik. Nah, itu justru menunjukkan bahwa kita ini gagal dalam mempersiapkan generasi kita. Seharusnya kita ini harus berusaha supaya kalau kita ini pensiun, justru tempat kerja yang kita tinggalkan itu justru berkembang, kemudian lebih maju. Itu tandanya bahwa kita telah mempersiapkan pengganti kita yang berkualitas, yang lebih baik daripada kita. Itu harusnya berpikirnya seperti itu. Jangan sampai terbalik. Ya, kita bangga kalau kita pensiun, kondisi perusahaannya atau tempat kerja ini amburadul, malah kita bangga lah. Ini pemikiran terbalik. Harus kita upayakan pengganti kita yang lebih baik. Berarti kita berhasil menjadi pemimpin atau menjadi karyawan pegawai. Ya. Kemudian sebaiknya kita juga mulai belajar hidup bermasyarakat dan merubah pola hidup sederhana sehingga tidak terlalu kaget jika pensiun betul-betul sudah tiba. Jadi pada saat kita menjelang pensiun itu coba kita mulai menyesuaikan ya hidup bermasyarakat ya berteman gitu, kemudian kita banyak silaturahim, kemudian kita merubah pola hidup kita yang lebih sederhana gitu. Karena apa? Karena nanti begitu kita pensiun tentu semua fasilitas dari kantor atau dari perusahaan itu sudah tidak bisa kita miliki lagi. Kita hidup mungkin lebih sederhana sehingga nanti tidak kaget pada saat betul-betul sudah pensiun. Kemudian yang penting juga ini sampaikan kepada anggota keluarga agar siap menghadapi pensiun, sebab tidak sedikit yang tidak siap itu atau tidak siap menghadapi pensiun itu justru anggota keluarga. Oleh karena itu diberikan satu pemahaman ya supaya istri, anak-anak itu tidak kaget bahwa pada saat kita menghadapi pensiun justru fasilitas itu mungkin sudah tidak ada sehingga tidak kaget. Jadi intinya kita harus menyampaikan kepada anggota keluarga tentang bagaimana menghadapi situasi saat pensiun. Kemudian merubah perilaku juga ya, yang saat ini dirasa kurang baik seperti arogan, sombong, sok kuasa, gila hormat, angkuh, adigam, adigung dan lainnya dan lain sebagainya agar saat pensiun nanti dapat diterima oleh siapa saja. Nah, jadi kalau menjelang pensiun itu kita sering introspeksi diri. Apakah kita ini sebagai karyawan, sebagai pegawai, atau sebagai pimpinan di tempat kerja itu memiliki sifat-sifat yang negatif. Katakanlah seperti tadi, sombong, sok kuasa. Nah ini mulai dikurangi, mulai dihilangkan gitu. Kenapa? Supaya nanti saat pensiun itu betul-betul ada penilaian ya dari masyarakat atau dari teman-teman di lingkungan kita bahwa kita sudah memang berubah dan siap untuk terjun di masyarakat ya. Kemudian mulailah merenung dan mempersiapkan diri untuk berpikir bagaimana menata hati agar saat memasuki masa pensiun mampu bersyukur dan tetap bersyukur. Ini penting karena apa? Karena pensiun itu sebetulnya hal yang lumrah, hal yang biasa terjadi
pada karyawan. Tetapi kalau kita ini pas mengalami sendiri, mengalami mau pensiun, itu sebetulnya merupakan sesuatu yang momen penting juga gitu loh. Jadi nanti kita harus berpikir ya apa caranya menata hati, terutama pada hari-hari pertama ya. Saya pun mohon maaf pada saat hari pertama sempat juga agak sedikit linglung begitu, karena pada saat hari pertama biasanya kita berangkat ke kantor ya, ini tidak. Nah, itu kalau tidak disiapkan sejak jauh-jauh sebelumnya, kita ini bisa kaget, dan orang yang tidak siap itu biasanya stres juga gitu. Nah, untuk supaya kita tidak kecewa, tidak stres, itu harus kita berpikir jauh-jauh bahwa bagaimana nanti pada saat hari-hari pertama memasuki masa pensiun. Kalau perlu sudah dirancang ya, bahwa nanti hari pertama itu apa yang akan dilakukan, pergi kemana ya, atau apa gitu, sehingga pada saat hari pertama itu masih punya kesibukan gitu ya, tidak kaget. Karena bagaimanapun juga walaupun kita sudah siap, itu kadang-kadang masih juga ada perasaan linglung itu. Tetapi kalau kita sama sekali tidak mempersiapkan, justru malah bisa stres kita gitu. Nah, ini kemudian yang terakhir, terimalah masa pensiun dengan hati yang betul-betul sabar, kemudian ikhlas, pasrah, dan dibarengi dengan upaya mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi pada saat kita pensiun ya, sembari kita mempersiapkan kegiatan, tentu ya kita punya waktu lebih banyak daripada sebelum pensiun. Nah, oleh karena itu kita coba untuk berpikir atau kita merencanakan bahwa apa yang dulu ya belum ya dilaksanakan dengan baik ya, kita laksanakan sekarang ini. Ya, contoh saja hubungan kita dengan Allah, hablum minallah sama hablum minannas ini harus tetap seimbang ya. Kalau dulu hablum minallah itu masih kurang, nah sekarang ini ditambah. Kemudian juga begitu, karena kita sekarang bermasyarakat, maka hubungan dengan masyarakat hablum minannasnya juga harus ditingkatkan ya. Oleh karena itu pada saat kita betul-betul sudah menjelang ya mau pensiun seperti ini, kita sudah bisa menerima dengan hati yang sabar, ikhlas, dan kita pasrahkan. Nah, kemudian kesimpulan ya, yang pertama kesimpulan ya, pensiun bukan hantu yang menakutkan, karena semua pegawai nanti akan mengalami. Kemudian persiapan mental yang memadai akan membuat kita lebih siap. Pensiun adalah perubahan hidup yang membawa kita ke arah kesadaran bahwa hidup ini harus diisi dengan amal yang baik. Terakhir, selama masih diberi kesehatan, ya kita harus tetap berkarya untuk mengisi umur yang masih tersisa. Sahabatku, saya punya saran terakhir, jangan sampai kita ini tidak memanfaatkan sisa umur kita. Intinya kan begini, kalau kita sudah pensiun, itu umur kan sudah mendekati 60. Nah, kalau sudah 60, itu kan sudah tidak lama lagi akan dipanggil oleh Allah. Nah, oleh karena itu, pada saat seperti itu, ya, saat-saat kita menjelang ya dipanggil oleh Allah, maka umur kita harus kita manfaatkan sebanyak mungkin ya untuk berbuat baik dan untuk melakukan kegiatan ibadah. Karena ibadah itu juga bukan hanya ke masjid atau sholat tetapi berbuat baik kepada orang lain itu juga termasuk ibadah. Sehingga kita upayakan sisa hidup kita supaya bermanfaat bagi orang lain, bisa dicatat sebagai ibadah, sebagai bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.